Halo bos, harga saham wajar di sini. Jangan ketinggalan kereta lagi. Ya, kali ini saya mau bacain berita untuk teman-teman. Saya baca dari CNBC Indonesia. So, ya ini updatean terbaru tanggal 28 Oktober ya hari ini ya. Nah, saya mau bacain berita hari ini. Ada berita Indonesia Raja Minyak Sawit yang diatur Malaysia. Kok bisa? Sebenarnya intinya bukan diatur ini. Intinya adalah CPO ini sesuatu komoditi yang sangat-sangat potensial ya di masa depan. So, teman-teman yang megang saham yang berkaitan dengan komoditi CPO, ya kan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa mungkin di tahun-tahun depan, harga emitennya akan naik ya kan. Karena menarik cuy. Oke, kita bacain dulu beritanya ya. So, kita seperti kita ketahui ya kan, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah crude palm oil di dunia. Nah, kemudian jadi sebelumnya itu Malaysia itu produsen terbesar ya kan di tahun 2005, sebelum tahun 2005. Jadi setelah tahun 2005 itu Indonesia produksinya gila-gilaan, melebihi Malaysia. Jadi tahun 2005 itu produksi Indonesia menyalip produksi Malaysia. Bahkan sekarang udah beda jauh ya kan. Mungkin dua kali lipatnya, iya dua kali lipatnya. Di tahun 2021 Malaysia cuman di sekitaran 18. Sekarang Indonesia udah di sekitaran 46, ya kan. 46 juta ton. Kalau di Malaysia baru 18, berarti ya dua kali lipatnya lebih gitu. So, ini produksi CPO tanah air yang cukup banyak tentunya merupakan prestasi yang baik, tapi jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya prestasi tersebut belum cukup. Pasalnya, Malaysia masih menjadi juru kunci yang menentukan naik turunnya harga CPO dunia melalui Bursa Malaysia Derivatif atau BMD. Bukan tanpa alasan, pengaruh BMD dalam penetapan harga sawit global cukup masuk akal mengingat negeri jiran sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar yang tadi kita bahas. Nah, dan sekarang Indonesia udah menyalip. Melansir dari laman resmi BMD, perdagangan CPO sudah mulai beroperasi sejak Oktober tahun 1980 dan ditentukan dengan mata uang ringgit Malaysia dan dolar Amerika Serikat. Selain itu, perkebunan kelapa sawit di tanah air masih didominasi oleh perusahaan asal Malaysia dan Singapura. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan investasi asing dan penanaman modal asing (PMA) di sektor pertanian pada 2015 sampai Maret 2021 masih didominasi investasi perkebunan sawit, di mana investasi dari Singapura mencapai 53,7% dan Malaysia 15,8%. Tentunya hal tersebut tidak menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu contohnya ketika harga acuan CPO dunia melonjak pada beberapa waktu lalu, ya itu ya tahun 2022 inilah, belum lama, awal-awal sampai pertengahan ya kan. Itu harga CPO gila-gilaan cuy. Turut menggerek harga minyak goreng dan dalam negeri sebab CPO merupakan bahan baku untuk minyak goreng. Ya, seperti yang kemarin ya kan harga harga minyak goreng. Waduh, aduh aduh, naik naik 2 kali sampai 3 kali lipat, cuy. Kemudian ini ya, pada tahun 2021 Kementerian Perindustrian Kemenperin berencana untuk meningkatkan program hilirisasi berbasis sumber daya alam termasuk di sektor agro agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi. Salah satunya dengan mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit dunia pada tahun 2045. Selain itu, diharapkan hal tersebut juga dapat membuat Indonesia menjadi penentu harga CPO global. Nah, ini dia. Pasalnya Indonesia sudah menguasai pasar ekspor CPO sebesar 55%. Ya, oke, itu ya. So, harapannya mungkin di beberapa tahun ke depan Indonesia yang bisa ngatur harga CPO ya kan. Nah, yang menarik adalah ini. Biodiesel Indonesia untuk dunia. Nah, ini yang tadi kan mau ditekankan bahwa ya tadi ya Kemenperin ya kan. Dia mau meningkatkan program hilirisasinya ya kan. Nah, ya ini dia produk turunannya biodiesel. Ini adalah produk turunan yang potensi ya kan, yang pernah saya bahas di video valuasi TAPJI bukan, Lonsum ya, LSIP. LSIP ya Lonsum itu ya. Nah, pokoknya itulah
pernah saya bahas ya kan, biodiesel ini. Nah, ini kita baca ya. Salah satunya upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi adalah dengan mengembangkan biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Bayangin cuy, bayangin. Nanti tuh ya kan BBM yang mungkin ya, ini nggak tahu di tahun berapa ya, ya udah nggak kepake lagi. Yang dipakai biodiesel. Cuman belum ini ya, belum massal gitu. Nggak tahu kapan ini massalnya ya. Hanya hanya orang pakar-pakar yang mengerti. Kita duduk dan mengamati saja ini. Hal tersebut juga sejalan dengan mimpi Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 dengan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan sebesar 23% pada 2025. Nah, jadi biodiesel ini hebatnya adalah dia itu net zero emission. Jadi kan bahasanya kan net zero emission ya. Maksudnya adalah rendah karbon ya kan, dibandingkan dengan BBM yang saat ini gitu kan. eh, di suatu negara itu ada batas karbon kalau nggak salah gitu ya. Nah pokoknya biodiesel ini ramah lingkungan. Nah simpelnya gitulah, biodiesel ini ramah lingkungan. Dan biodiesel ini menjadi kunci ya kan bagi Indonesia, supaya emisi karbonnya itu nggak ini, ya nggak besar gitu. Nah intinya itu sih, biodiesel ini cuy. Inilah kenapa saya bilang emiten-emiten yang komoditas CPO ini akan potensi naik di masa-masa mendatang. Itulah kenapa ya mulai nabung sih menurut saya ya, menurut saya. So ini ya untuk kabar berita pertama. So selanjutnya ada 3 saham ini punya kebiasaan naik di November, borong. Apa aja nih? Bulan November tinggal menghitung hari. Secara historis ada 3 saham yang memiliki probabilitas tinggi mencatatkan return positif di bulan ke-11. Mereka adalah PT Mitra Adi Perkasa (MAPI), PT Mitra Keluarga Karya Sehat (MIKA), PT Saratoga Investama Sedaya (SRTG). Oh, Saratoga. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 sampai 2021. Oh, jadi ini udah di ini, guys. Ini udah di ini ya. Udah diteliti ya kan. Udah dia pakai data 5 tahun terakhir. Nah, 3 emiten ini setiap bulan 11 pasti naik. Pasti naik. Gokil juga ini, hebat juga mereka ini. Ketiga saham tersebut tercatat menguat 4 kali di November dan hanya melemah sekali doang. Pertama, MAPI merupakan saham department store yang menjual berbagai merek fashion, mainan, hingga merchandise yang dikuasai oleh PT Satya Mulia Gemilang, 51%. Sejak tahun 2017 sampai 2020, kinerja bulanan saham MAPI konsisten positif dengan capital gain tertinggi di bulan November 2020 sebesar 22,9%. Namun di bulan November 2021, saham MAPI melemah hampir 16% secara bulanan. Secara rata-rata penguatan saham MAPI dalam 5 tahun terakhir mencapai 4,7%. Wow. Sebenarnya faktor yang mendorong penguatan harga saham MAPI di bulan November adalah sentimen dan momentum jelang akhir tahun. Jelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, biasanya orang mempersiapkan diri untuk liburan. Oh, karena dia department store tadi ya. Logis juga, logis juga. Jadi orang-orang pada beli ya kan. Pada beli baju ya kan. Selanjutnya ada saham rumah sakit yaitu MIKA. Secara rata-rata berhasil membukukan return 3,9% di bulan November. Sejak tahun 2018 sampai 2021, return bulanan saham MIKA di November konsisten positif. Return tertinggi dialami di tahun 2018 dengan gain nyaris 12%. Wow. Tahun 2020 dan 2021 saham MIKA juga masih mendapat katalis positif dari adanya pandemi COVID-19. Meskipun secara return di bawah 5%. Dia masih untung walaupun ini ya returnnya kecil ya kan. Rata-rata return saham MIKA di bulan November sejak 2017 sampai 2021 tetap positif sebesar 3,9%. Sebenarnya faktor pendorong lebih ke teknikal. Asal tahu saja, kecenderungan yang terjadi adalah saham MIKA melemah di bulan Oktober. Sejak tahun 2017 sampai 2021, probabilitas saham MIKA melemah juga 80%. Jadi ini tuh gara-gara ini faktor teknikal. Di Oktober dia melemah.
Ini trader-trader ini nih, trader-trader day trading, mon trading ya kan, swing trading gitu kan. Ngelihat di Oktober ini, weh, dia udah jatuh nih. Naik, masukin dia di bulan Oktober, di November naik. Gokil juga ya. Oke oke. Terakhir ada emiten investasi milik Sandiaga Uno yaitu SRTG Saratoga. Rata-rata return saham SRTG di bulan November memang tidak setinggi MAPI dan MIKA yaitu 1% aja. Kecil ya. Namun probabilitasnya tetap 80%. SRTG memang punya kecenderungan menguat di bulan November karena portofolio investasi SRTG merupakan saham-saham blue chip yang sering terdampak positif oleh aksi window dressing di akhir tahun sehingga juga turut mendongkrak kinerja saham induknya. Oh, gitu. Ini kan saham saham indukan ya kan. Nah, anak-anaknya ini gokil. Oke, kita lanjut lagi. Sido muncul bagi dividen 405 miliar rupiah. Simak jadwalnya. Oke. Siapa nih bos yang pegang Sido muncul bos? Saya mengacukan diri. Ya, saya juga pegang coy. Sido. Saya acungkan tangan. So, kapan nih dia bagi dividennya? Pembagian dividen Sido ini berdasarkan keputusan direksi tanggal 27 Oktober. Wah, baru-baru nih. Kemarin. Dan persetujuan dengan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Oktober 2022. Wah, aku nggak ngecek email ya. Emang nggak ada RUPS-nya ya? Perseorangan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar 13,5 rupiah per saham per lembar ya. Untuk tahun buku 2022. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Jumat tanggal 28. Oh, jadi nominalnya 13 rupiah ya per lembar. Wah, lumayan tuh. Lumayan. Adapun jadwal pembagian dividen interim Sido yakni cum dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 7 November 2022, ex dividen di pasar reguler dan negosiasi 8 November, cum dividen di pasar tunai 9 November, ex dividen di pasar tunai 10 November, recording date 9 November, dan pembayaran dividen 18 November. Berarti ya kalau mau beli ya sebelum inilah, tanggal-tanggal sekarang lah kalau teman-teman mau ini ya. Mau merasakan juga ya kan. Awas kena dividen trap, awas. Ya, Sido muncul, oke juga. Nah, sekarang kita mau lihat ini nih yang menarik ini. Menu saham calon cuan di akhir pekan. Silakan dipilih. Gokil juga ini emang CNBC Indonesia ini ya. Makanya saya seneng juga nih baca nih di CNBC Indonesia nih. Perdagangan harga saham Indonesia pada perdagangan kemarin. Aduh, kalimatnya ini. Sukses parkir di zona hijau. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di level 7.91 dengan menguat 47,82 poin atau plus 0,68% dari perdagangan sebelumnya. Sepanjang perdagangan kemarin sebanyak 310 saham menguat, gokil. 222 terkoreksi dan 173 lainnya stagnan. Terpantau 9 dari 11 indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor cyclical di angka 1,26%. Adapun investor yang melakukan transaksi sebesar 12,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,94 miliar saham. Oke, nah ini ya saham-sahamnya ya. Saham-saham yang bakal cuan di akhir tahun. Diprediksi loh ya, ini prediksi aja nih. Prediksi bukan sih? Menu saham calon cuan di akhir tahun. Iya kan calon dia bilang. Perkembangan pergerakan IHSG saat ini terlihat masih memiliki kecenderungan menguat dan telah berhasil menggeser rentang konsolidasi ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor penopang kenaikan IHSG adalah kenaikan tercatatnya capital inflow secara year to date. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor luar masih cukup besar terhadap investasi pasar modal Indonesia. Hari ini IHSG berpotensi bergerak menguat terbatas yang akan bergerak di kisaran 6.921 hingga 7.123. So ini saham pilihannya ya.
ada BBCA, TBIG, BBRI, SMGR, kemudian GGRM, SMRA, AALI, wah AALI nih, AKRA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 doang ya? Oh ada halaman 2-nya nih. Ada halaman 2-nya. Coba kita pencet. Iya AKRA. Ini saham pilihannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ini beda lagi nih. Oh oke 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 oke. Ternyata ini masing-masing ya. Ini tuh tadi tuh siapa tuh yang rekomendasiin? Jadi sekarang IMNC Sekuritas ini ngerekomendasiin BBCA, SMRA. Coba wait. BBCA tadi juga dia rekomendasiin BBCA yang sebelumnya ya. BBCA, SMRA, MEDC, TBIG, ACES, MAPI yang tadi kan. RAA, gokil. SMGR disebutin lagi 2 kali. HMSP dan AKRA. Akra ya kan. Kemudian ada Pilar Mas Investindo Sekuritas, dia ngerekomendasiin saham TLKM, SCMA, MEDC. MEDC ini disebutin loh 3 kali kayaknya. Atau cuma 2 kali ya? Gokil. Kemudian ada Arta Sekuritas. Saham pilihannya ada BRPT, ADHI, PTBA, ANTM, DSNG, SSMS, TBIG. TBIG yang disebutin lagi ini sebelumnya nggak ada, selebihnya nggak ada disebutin di sebelumnya nih. TBIG nih tadi disebutin udah beberapa kali. Bina Arta Sekuritas, BBCA lagi coy. BBCA ini saham pilihan kayaknya ya. BBRI, MTK, ICBP, KLBF. Oke itu ya saham-saham rekomendasi ya dari masing-masing sekuritas. Tadi ada MNC Sekuritas, kemudian Pilar Mas Investindo Sekuritas, Arta Sekuritas sama Bina Arta Sekuritas. Oke. Itu tadi ini ya rekomendasi saham ya. Sekarang kita mau bacain, nah ini yang menarik nih. Berita terakhir ya kan, berita terakhir pilihan. Ternyata pasar modal Indonesia dikuasai Gen Z. Ini buktinya, gokil. Jadi bos ya kan guys, demografi investor pasar modal Indonesia masih didominasi oleh Gen Z. Berdasarkan data jumlah single investor identification SID yang tercatat di KSEI pada 14 Oktober 2022, sebanyak 58,91% merupakan investor dengan usia 30 tahun ke bawah dengan total nilai aset sebesar 52,77 triliun. Gokil coy. Gokil. Kayak ini orang-orang kaya di Indonesia ini masih muda-muda ini. Gen Z ya kan. Direktur Utama KSEI Urip Budi Prasetyo mengapresiasi anak muda yang semakin menyadari pentingnya berinvestasi, khususnya di pasar modal. Dominasi anak muda diharapkan dapat terus berlanjut agar stabilitas pasar modal Indonesia dapat bertahan hingga masa mendatang, ungkap Urip dalam keterangan resmi Kamis. Urip menambahkan dominasi anak muda Indonesia terhadap pasar modal sejalan dengan upaya pengembangan regulator, salah satunya inisiatif yang telah dilakukan KSEI sejak 2019 yaitu pembukaan rekening secara online. Iya, bagus. Tapi ini didukung oleh aplikasi-aplikasi ya kan kayak Ajaib, Stockbit, terus apalagi yang lain-lainnya juga ya kan. Karena dulu buka rekening saham itu harus pakai surat menyurat. Pakai materai, tanda tangan semua lembar-lembarnya. Ya ampun ya kan. Sekarang itu tinggal pakai HP sat jadi coy. Makanya anak muda yang menguasai pasarnya sekarang. Dan anak muda adalah orang yang masih labil. Kena berita langsung ini. Karena kemungkinan besar ini ya. Karena didominasi oleh investor dengan usia 30 tahun ke bawah. Kemungkinan besar adalah satu, mereka gampang tergiring opini karena ya cukup ini ya kan. Namanya juga jadi orang itu ya kan, orang itu.
memutuskan sebuah pilihan itu kan didasarkan atau maksudnya ada faktornya ya kan, faktornya itu karena emosional. Emosional yaitu ketakutan ataupun sedang lagi senang gitu. Nah orang nih mungkin lagi fear ya kan, takut, bisa aja misalnya, oh resesi tahun depan. Nah karena investor dikuasai oleh, usia 30 tahun ke bawah, mungkin lagi emosi, tergiring opini, aduh kena juga ini pasar kita ini. Tapi nggak apa-apa cuy, ini adalah suatu bentuk yang ini ya, bentuk yang baik ya kan. Satu, adalah berarti perusahaan di Indonesia semakin berkembang. Ya ya iya kunci perusahaan Indonesia semakin berkembang kan karena ada investasi ya kan. Kalau orang udah pada melek investasi ya, secara umum makro Indonesia juga bakal bagus gitu. Makro Indonesia bakal bagus karena perusahaan-perusahaannya menguat. Oke, itu berita hari ini. Terima kasih. Salam luar biasa.